Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Elvira. Biasa dipanggilnya Vira sih. Gitu. Di sini aku mau sharing-sharing dikit bagaimana sih pengalaman aku waktu berobat di Dokter Kun untuk ngobatin jerawat aku. Oke, pertama kali aku itu sebenarnya mukaku bukan tipe yang gampang berjerawat gitu. Cuman entah kenapa semenjak pandemi itu gampang banget berjerawat. Dan jerawatnya itu cuman di area-area tertentu aja, kayak misalnya di dagu sama di bagian sini hidung, di T-zone lah ya gitu. Cuman kalau misalnya di bagian dahi gitu tuh ya enggak, hampir mungkin nggak pernah kali. Cuman yang parah banget itu waktu awal-awal pandemi itu ya di bagian dagu dan di bagian hidung kesini-sini. Singkat cerita, udahlah, awalnya itu aku masih kalem. Masih berusaha pakai skincare yang biasa aku pakai. Nggak ada perlakuan apapun, ya paling cuman aku kasih obat total jerawat yang itu ada di apotek. Biasanya aku pada saat itu aku pakai Aknol gitu karena murah dan ya sebenarnya cukup ampuh sih kalau bikin kering gitu. Cuman nggak pernah hilang sama sekali. Dan semenjak pandemi itu tipe jerawat aku lebih ke jerawat batu yang gede-gede dan sakit. Padahal sebelumnya setiap aku misalnya period gitu ya, lagi haid, aku jerawatan biasa, cuman ya yang cuma 1-2 dan itu langsung keluar mata, habis gitu 2 hari kemudian kering gitu. Tapi kalau semenjak pandemi itu tuh jerawat batu gede dan sakit, dan itu susah banget keluar matanya, kempesnya juga lama banget. Oke, udah berjalanlah 1 tahun, mungkin udah masuk ke 1 tahun semenjak pandemi juga. Sampai akhirnya aku capek juga tuh jerawatan sakit gede-gede gitu. Akhirnya aku mulai browsing untuk cari-cari kira-kira ngobatin jerawat ini tuh di mana ya, karena udah sangat mengganggu banget gitu, karena bekasnya itu juga lama banget hilangnya. Belum hilang tuh bekas, terus nanti udah ada jerawat batu lagi gitu. Ya udah cukup melelahkan sih gitu. Browsing aku di internet untuk dokter yang spesialisasi ngobatin jerawat gitu ya. Akhirnya most recommended adalah Dokter Kun gitu. Nggak semudah itu aku memutuskan untuk berobat di Dokter Kun, karena kebanyakan review yang ada di internet, yang ada di forum-forum perempuan gitu, forum-forum kecantikan, itu banyak banget berita yang beredar bahwa katanya obat oralnya Dokter Kun itu bisa bikin mandul, bisa bikin rahim kering dan lain-lain lah gitu. Wah, di situ udah mulai gamang tuh, yang tadinya aku udah deh kayaknya memang harus ke spesialis kulit gitu, dibandingkan ke klinik-klinik kecantikan yang cuma di facial dan lain-lain itu. Tapi begitu ada review di internet yang bilang nanti begitu, nanti begini, nanti begitu, itu aku sempat yang galau lagi gitu. Aduh, gimana ya. Kebetulan ketika aku lagi browsing itu, aku punya rencana untuk menikah. Sekitar aku tuh browsing di bulan awal Maret, sedangkan aku planning menikah itu di akhir Mei gitu.
Lah singkat cerita ya udah akhirnya ya udah lillahi ta'ala aja, ya udah niatnya memang berobat gitu ya. Sudah akhirnya aku juga browsing tuh katanya buat ke dokter pun susah banget, harus ngantri, harus ada calo apa segala macam. Tapi karena semenjak pandemi katanya harus appointment dulu lewat telepon. Oke, aku lewatin tuh satu-satu jalannya, stepnya maksudnya. Aku lewatin satu-satu stepnya ya. Oke, berarti aku harus appointment dulu nih di lewat telepon. Memang susah banget untuk nyambung gitu. Cuman kalau menurut aku tipsnya adalah jangan berhenti telepon gitu, terus-terusan aja gitu, karena memang teleponnya itu ngantri gitu sampai di sekitar mungkin keempat atau 5 kali coba telepon terus, akhirnya nyambung deh sama perawatnya gitu atau sama operatornya. Akhirnya langsung di bookingin untuk appointment di hari Senin sekitar tanggal ya awal Maret ya. Aku nggak terlalu ingat tanggalnya gitu. Kebetulan kantorku deket sama tempat praktek dokter pun, jadi bisa aku minta jadwal yang ketika lagi istirahat makan siang. Oke, udah tibalah di hari H. Seperti yang di cerita-cerita di YouTube atau di internet, jadi dalam satu ruangan itu ada langsung dimasukin sekitar 5 pasien. Terus di situ kita ketemu dokternya, di situ kita dijelasin efek dari facial yang mencet-mencet jerawat kayak gitu. Aduh, itu ngilu banget sih, memang ngilu banget. Dokter pun di situ ngejelasin bahwa efek samping dari facial, walaupun nanti jerawatnya tuh hilang, orang-orang yang udah pernah di facial yang dipencet-pencetin itu ya nggak akan pernah kembali, kulitnya tuh nggak akan pernah kembali ke semula gitu, karena akan meninggalkan scars atau bopeng, dan itu susah banget untuk dihilangin dibandingkan ketika kita mau jerawat separah apapun, kalau misalnya kita diemin dan kita obatin tanpa kita pencet, itu kulit bakal bisa tetap kembali seperti semula, halus mulus. Setelah ngejelasin panjang lebar, oh ya, ini poin yang paling penting dan yang bikin aku yakin sih gitu, bahwa di situ dokter pun langsung kayak mengklarifikasi rumor-rumor yang beredar tentang obatnya dia gitu. Jadi memang setiap pasien diresepin obat yang namanya Rakutan itu yang harus dikonsumsi, tapi dengan catatan tidak ada planning menikah dalam waktu dekat, tidak ada rencana hamil, dan tidak sedang menyusui atau mengandung gitu. Kenapa? Jadi obat tersebut tidak memiliki efek samping untuk membuat mandul atau rahim kering. Ini yang dijelaskan oleh dokter Kun ya. Jadi sekali lagi obat tersebut tidak mempunyai efek samping untuk membuat rahim kering atau mandul. Perempuan itu masih tetap bisa subur, masih tetap bisa hamil, dan rahimnya nggak jadi kering setelah mengkonsumsi si Rakutan. Tapi obat tersebut akan memiliki efek samping ketika di dalam tubuh kita, di dalam perut kita, di dalam rahim kita itu ada janin, atau ketika kita sedang menyusui gitu, karena itu efeknya ke janin gitu. Dokter Kun itu benar-benar menanyakan setelah menjelaskan panjang lebar tentang jerawat,
tentang kenapa jerawat itu timbul, bisa terjadi karena keturunan juga. Setelah itu masing-masing pasien itu dibuka maskernya, tapi kita nggak boleh ngomong. Jadi dokter pun mau melihat kondisi jerawat kita gitu, benar-benar satu-satu dilihat sesuai dengan kondisi wajahnya masing-masing. Nah ya ditanyain juga sedetail-detailnya, ada planning nikah atau enggak, ada planning hamil atau enggak, kalaupun sudah menikah ikut KB atau enggak gitu. Kebetulan pada saat barengan sama kloter aku itu ada ibu-ibu ya jerawatan tapi yang nggak terlalu parah gitu. Dia minta diresepin si obat rakutan itu. Dokter pun nggak mau, karena ketika ditanya KB atau enggak, dia jawabannya enggak, walaupun dia benar-benar kekeh banget bilang ke dokter pun, tenang aja kok dok, saya susah hamil gitu. Jadi nggak mungkin secepat itu, nggak mungkin segampang itu hamil. Wah, di situ dokter punnya marah gitu ya. Beliau ya wajar sih ketika beliau bereaksi seperti itu, karena ya beliau kan seorang dokter. Hidupnya beliau nggak bisa, keputusannya untuk memberikan resep ke pasien itu nggak bisa dengan cara gambling ya, karena ya sudah gitu, dia harus memberikan resep obat itu ya yang sesuai dengan prosedurnya seperti itu. Ya udah, akhirnya si ibu itu walaupun dia ngerengek-ngerengek ke dokter pun ya nggak dikasih si obat oral itu, karena si ibu tersebut statusnya sudah menikah dan tidak KB. Jadi dokter pun juga nggak mau ngambil resiko kalau sewaktu-waktu tiba-tiba dia hamil, terus mau tanggung jawabnya gimana gitu, karena itu memang obat tersebut berdampak ke janin gitu. Oke, tiba di ketika aku yang konsultasi dilihat kondisi jerawatnya. Pada saat itu kondisi jerawat aku seperti yang tadi aku ceritain, nggak terlalu parah, tapi memang jerawat gede di bagian dagu. Ini kondisi jerawat aku tuh ya kayak gini. Ini kebetulan aku lagi haid kan, jadi memang jerawatnya memang lagi gede gini, bengkak. Ya udah, aku cerita bahwa aku ada planning menikah di sekitar bulan akhir Mei, dan dengan fairnya dokter pun bilang, oke, kalau menikah di akhir Mei, saya bisa kasih resep kamu untuk minum obat Roakutan, tapi di akhir April harus sudah selesai itu obat gitu. Di situ aku jujur aja, aku langsung tenang dan yakin banget sih bahwa memang dokter pun itu menjalankan profesinya dia tuh ya nggak abal-abal, nggak main-main kayak yang dibilang di internet gitu. Ya dia sangat amat profesional dan dia memberikan saran terbaik untuk pasiennya, untuk kondisi pasiennya masing-masing gitu. Ya alhamdulillahnya dokter pun bilang jerawatku nggak terlalu parah gitu. Ini bisa bagus lagi lah mukanya gitu, asal rajin pakai krim dan asal rajin minum obat. Aku pada saat itu disuruh minum obatnya selang-seling. Hari ini 2, besok 1, hari ini besoknya lagi 2, besoknya lagi 1 gitu, 21 selama mungkin kalau terhitung dari itu sekitar 2,5 bulan sampai menuju dari awal Maret menuju akhir April gitu, akhir April nanti gitu. Nah ya sudah, aku kelebihannya dia adalah dia bukan dokter yang komersial yang semuanya itu harus pakai produknya dia. Dia di situ bilang bahwa kalau misalnya memang aku punya sabun cuci muka yang udah cocok, boleh pakai sabun mukaku sendiri gitu. Tapi memang yang aku baru tahu juga adalah semua pasien di situ dilarang untuk menggunakan produk yang mengandung sulfur dan tea tree. Itu yang bikin aku kaget sih, karena jujur selama ini skincare yang aku pakai itu
ya memang yang mengandung tea tree dan sulfur gitu. Karena ya selama ini kan yang kita tahu kandungan tea tree dan sulfur itu kan untuk bisa meredakan jerawat gitu. Tapi kalau di Dokter Kun itu sendiri malah justru yang bener-bener dilarang, nggak boleh sama sekali gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk sabun mukanya ya udah dari Dokter Kun aja gitu. Begitu juga dengan sunblock. Sunblock itu Dokter Kun membebaskan mau pakai sunblock apa aja terserah. Yang jelas harus wajib pakai sunblock gitu. Nah akhirnya aku memutuskan untuk balik lagi, aku udah deh sepakat aja di Dokter Kun. Nah di sini aku mau ngejelasin krim-krim apa aja yang aku dapetin di Dokter Kun. Yang pertama itu aku dapat krim pemutih 1. Krim pemutih 1 ini aku pakai disuruh pakainya itu di siang hari ya. Di siang hari dipakainya sampai leher kalau aku disuruhnya. Setelah itu tunggu sampai agak ngeresep dulu di kulit, terus habis itu dilanjutkan dengan tabir surya. Ini yang dari Dokter Kun ini sunblocknya menurut aku bagus banget gitu. Karena selain gampang nyerap, dia juga bikin efek muka kita tuh jadi ya glowing lah gitu. Udah, ini pagi-pagi tuh rangkaiannya ini krim pemutih 1 dan sunblock tabir surya gitu. Udah. Nah Dokter Kun memperbolehkan kita untuk bermake up gitu, asal jangan lupa dibersihin aja gitu. Setelah itu untuk rangkaian malamnya, setelah cuci muka pakai sabun, kebetulan sabun muka aku ada di kamar mandi. Setelah cuci muka pakai sabun, kita disuruh pakai krim jerawat 3 namanya. Krim jerawat 3 itu diolesin tipis-tipis di area jerawat yang ada isinya. Mau itu sakit, mau itu enggak, yang penting ada isinya, itu pakai krim jerawat 3 ini. Udah, setelah itu sampai kering, baru ditimpa pakai krim pemutih 2. Krim pemutih 2 ini menurut aku adalah holy grailnya sih, karena ini yang ngebantu pencerahan kulit juga. Ini makainya tipis-tipis aja, kata Dokter Kun. Ini makainya tipis-tipis aja, hindari area kelopak mata dan sini nih yang di sekitar mulut, karena memang mungkin ini agak sedikit keras, jadi efek sampingnya adalah kalau di aku itu dia bikin kulit itu ngelupas walaupun nggak parah-parah banget gitu. Nah tapi memang sebentar, maksudnya cuman sekitar 2-3 hari lah efek ngelupasnya gitu. Setelah itu memang kulit terlihat berangsur lebih cerah sih dibandingkan yang sebelumnya gitu. Itu aja sih aku dapat krim luar dari Dokter Kun. Nah ini adalah obat jerawat yang aku maksud tadi. Ini obat Roakutan itu ya. Bentuknya seperti ini. Satu botol ini isinya sekitar 30 butir. Nah ini aku udah habis di botol ketiga gitu. Karena kan nanti kan waktu aku untuk minum obat cuma sampai akhir April, setelah itu wajib untuk stop gitu. Yang aku rasa, pesan Dokter Kun ini, obat ini memang mungkin akan memberikan efek samping kulit jadi kering, sekitar bibir kering. Jadi kalau misalnya bibir itu kering, kita disuruh pakai lip balm dan jangan dijilat, karena itu bakal bikin bibir kita tuh malah tambah kering gitu. Nah alhamdulillahnya mungkin buat teman-teman yang lagi mengkonsumsi ini dan
efek sampingnya itu bibir kering dan kulit kering, mungkin teman-teman masih kurang minum air putihnya. Karena di aku setelah konsumsi obat jerawat ini, aku memang banyakin minum air putih banget gitu. Kebetulan pada saat itu aku emang lagi diet juga, dan kan kalau misalnya diet itu memang harus, pesannya adalah harus banyak-banyak minum air putih gitu. Jadi minum gue emang banyak banget. Nah, jadinya aku nggak ngerasain tuh yang namanya kulit kering, bibir kering, atau rambut kering dan lain-lain itu gitu. Jadi ya menurut aku saran dari aku adalah memang harus minum air putih sebanyak-banyaknya gitu. Selain ini awal-awal tuh aku dikasih antibiotik diminum sekitar 7 hari, dan itu harus dihabisin gitu. Setelah antibiotik habis, selanjutnya cuman minum obat jerawat ini aja gitu. Kalau overall dari aku selama pengobatan dokter pun aku cukup puas walaupun sekarang aku belum bebas jerawat banget, cuman jerawatnya itu masih yang super normal gitu ya. Ini ada jerawat karena aku lagi haid. Ya itu nggak mau maksudnya aku juga nggak mau muluk-muluk yang bebas jerawat gitu, enggak, karena kan yang namanya hormon itu kan kadang stabil, kadang ya seperti itulah kalau misalnya perempuan ya. Tapi ini aja aku udah bersyukur banget dengan kondisi mukaku yang udah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nanti aku kasih lihat kondisi mukaku ketika waktu awal-awal pandemi sama yang seperti yang sekarang, yang udah cuman tinggal di bagian dagu aja, itu pun kalau lagi haid doang gitu. Yang menurut aku sih dokter pun sangat recommended ya untuk pengobatan jerawat gitu. Paling kalau sekarang itu yang masih jadi kendala aku adalah bekas-bekas jerawatnya, udah tinggal bekas-bekas jerawat aja. Kayak misalnya yang di bagian dagu ini kan masih ada kayak bekas-bekas jerawat warna hitam gitu. Nah itu aku masih bingung sih untuk menghilangkannya itu kayak gimana gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu rekomendasi klinik kecantikan yang bisa untuk efektif untuk menghilangkan jerawat ya tanpa dipencet atau apa, atau itu sejenis treatment laser atau apa, komen di bawah ya. Aku juga butuh info dan sharing dari teman-teman gitu. Oke, sekian dulu video dari aku. Nanti kalau misalnya ada info-info yang lain tentang seputar pengobatan jerawat atau treatment laser, aku akan update lagi. Bye.